Dan ini menurut saya adalah kebijakan yang pro ya untuk rakyat nih. How about the motherfucking Porsche? Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel Maulana Fatih. Jangan lupa untuk kawan-kawan sekalian klik tombol subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, karena ini di pagi hari mesti harus semangat, apalagi per tanggal 1 Agustus ini kita semua mendapatkan kabar yang gembira, khususnya kawan-kawan dan warga di kota Palembang. Karena apa? Karena per tanggal 1 Agustus 2022 ini telah diberlakukannya pemutihan pajak nih bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nanti aku bakal kasih kalian artikelnya yang berkaitan tentang pemutihan pajak ini biar enggak disangkanya aku mengada-ngada gitu kan, hoax atau segala macam. Jadi kalau kita ngomong itu harus ada bukti, dan itu benar sekali kawan-kawan. Jadi maksudnya di sini pemutihan pajak itu buat kita semua nih ya, bagi pengendara roda 2 maupun roda 4, wajib bayar pajaknya itu tetap, cuma dendanya aja nggak diberlakukan. Misalkan nih si A menunggak pajak motornya itu sudah 2 atau 3 tahun nih. Nah, jadi kalau misalkan udah nggak bayar 2 atau 3 tahun, itu sudah bisa dikenakan denda. Nah gitu loh, dendanya juga bayar dan pokoknya juga harus bayar. Tapi kalau di pemutihan pajak ini dendanya nggak dibayar tapi pokoknya tetap harus dibayar. Nah gitulah pengertian sederhana dari pemutihan pajak. Dan juga yang kedua, itu tadi soal pemutihan pajak yang pertama. Dan yang kedua, kabar yang menarik dan gembiranya adalah diberlakukannya free gratis bea balik nama, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, diberlakukannya pemutihan pajak dan juga gratisnya bea balik nama ini dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan pajak ya, guna untuk pemasukan daerah masing-masing di setiap kota maupun provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kawan-kawan yang biasanya sih yang punya plat luar ini kebanyakan tahu saya ya kendaraan roda 4. Jadi kawan-kawan yang punya kendaraan roda 4 yang kemarin itu beli plat kendaraan nopolnya itu bukan di Sumatera Selatan, jangan khawatir. Per tanggal 1 Agustus ini telah diberlakukannya BBN, bea balik nama gratis nih. Tapi untuk lebih info detailnya, coba kawan-kawan cross check langsung ke setiap kantor Samsat di perwakilan domisilinya masing-masing. Soalnya yang saya baca di beberapa artikel kayak gitu. Nah, cuma atau persyaratan lain atau ada apa ya, prosedur yang harus dilengkapi, coba kawan-kawan langsung aja cross check ke kantor Samsat terdekat, karena jangan sampai salah persepsi gitu loh. Ntar dibilang gara-gara konten Maulana ini yang bikin jadi apa ya, salah persepsi, padahal nggak gitu. Dan kebetulan juga mungkin dalam beberapa waktu dekat ini aku juga bakal ke kantor Samsat terdekat guna membayar pajak tahunan. Untungnya saya adalah salah satu pengguna roda 4 yang taat wajib pajak. Nah gitulah kurang lebih ya. Menurut saya dan kebijakan ini sangat tepat sekali untuk pemutihan pajak dan juga proses bea balik nama. Karena apa? Di tengah ekonomi yang
sedang tidak kondusif ini, jangankan untuk bayar pajak, untuk makan hari-hari aja alhamdulillah udah bisa terpenuhi, udah bersyukur banget dah untuk saat ini ya. Apalagi kan ini kita memasuki masa transisi untuk mulai normal kembali setelah masa pandemik ini. Kita berusaha sama-sama hadapi. Hampir lebih dari 2 tahun nih masa pandemik hadir di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari. Ya, imbas dari pandemik ini berimbas juga kepada ekonomi, di mana banyak perusahaan yang mem-PHK sebagian karyawannya, ada juga usaha UMKM yang terpaksa harus gulung tikar karena pandemik ini. Yaitu tadi imbasnya adalah ke ekonomi. Jadi bersyukur nih dengan kebijakan Pemprov beserta jajaran turut harus kita apresiasi dengan langkah yang satu ini. Dan ini menurut saya adalah kebijakan yang pro ya untuk rakyat. Cuma ingat, kalau udah nanti bayar pajak, ya kan, udah dilakukan pemungutan pajak ini, ya paling tidak tiap tahun itu kita harus pikirin juga pajak kita. Makanya kawan-kawan ya, jangan ngirit ini beda. Saya keluar dulu dari topik yang pemungutan pajak dan juga bea balik nama tadi ya, tapi masih bersinggungan dengan hal ini. Jadi kita tuh jangan julid, terus lagi iri, dengki kalau misalkan kawan kita punya mobil baru, motor baru, keluaran terbaru. Kenapa saya bilang gitu? Karena apa kawan-kawan? Mobil keluaran terbaru sekarang ini ya pastinya pajaknya lebih gede dari mobil-mobil tahun sebelumnya. Gitu loh. Jadi ketika kita kalau saya pribadi nih ya, untuk membeli kendaraan itu harus dia memiliki hasil gitu loh. Kalau bisa, kalau misalkan kita yang beli kredit, gimana caranya itu barang bisa membiayai dirinya sendiri per bulannya. Contoh kayak begini, misalkan kita membeli 1 unit mobil nih, ya kan, mobil tipe passenger, SUV atau pickup. Nah, bisa nggak dengan mobil yang kita beli itu dianya sendiri yang membiayai angsurannya per bulan? Gimana caranya? Dengan kita membeli mobil itu ya bisa saja kalau misalkan kita pick up dengan membuka sewa jasa angkutan barang. Itu untuk mobil pick up. Gimana kalau untuk mobil yang dengan tipe passenger? Mobil untuk tipe passenger itu bisa kita fungsikan sebagai mobil travel. Mesti kudu harus didaftarin, atau kalau nggak mau di travelin mobilnya, daftar ke beberapa tempat seperti taksi online. Udah banyak nih sekarang nih, mungkin nih beberapa taksi online, diantaranya itu yang paling populer Gojek, Grab, Maxim dan sebagainya. Nah, jadi di situ kita nggak pusing lagi kawan-kawan gimana mikirin angsurannya per bulan. Nah, yang tinggal kita pikirin itu adalah dari hasil sebagian itu kita harus menyisihkan untuk membayar pajak tahunan. Karena apa? Kalau misalkan pajak itu nggak sampai kita bayar dan menunggak, yaitu jadi bumerang buat kita sendiri ketika kita sedang dalam perjalanan jarak dekat ataupun jauh, baik dalam kota maupun luar kota gitu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi itu info buat hari ini per tanggal 1 Agustus 2022. Aduh loh bang, Astagfirullahaladzim. Untuk info lebih detailnya, kawan-kawan bisa langsung datang ke kantor Samsat terdekat yang ada di
dekat domisilinya kawan-kawan. Wow, Bang Jago. Ini kayaknya hari ini, pagi ini bener-bener gaspol nih pada semua ya. Semuanya pada gaspol. Mungkin karena bentar lagi udah masuk jam kantor, kudu digaspol. Oke kawan-kawan, itu saja mungkin info di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa untuk selalu berserah diri kepada Allah dengan cara sholat. Gitu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.